Assalamualaikum semuanya, salam biliar tanpa judi. Di video ini kita akan membahas tentang bank shot atau tembakan bank. Yang pertama kita akan bahas bagaimana mengukur tembakan bank. Pada pukulan bank shot, ini artinya objek bol menyentuh satu bantalan atau lebih sebelum melewati meja, kemudian bola masuk ke pocket. Tembakan ini membutuhkan pengalaman hebat yang hanya berasal dari latihan keras. Memang tidak mudah, tapi seiring waktu Anda dapat mengembangkan feeling bidikan untuk tembakan bank. Beberapa faktor dapat mempengaruhi arah objek bol saat memantul dari bantalan. Faktornya adalah besar sudut potong, kemudian kecepatan pukulan, lalu angles atau tembakan efek, dan kontak industro. Kontak industro ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Yang terakhir adalah kondisi bantalan pada meja. Pada tembakan ini, kita akan memasukkan bola ke dalam pocket ini. Jika objek bol mengikuti jalur yang berbentuk segitiga, maka bola akan masuk. Kuncinya adalah menemukan titik tengah dari segitiga. Bagian bawah dari segitiga diberi tanda C dan D, yang mana sudut kirinya berjarak 3 diamond dari pocket. Puncak dari segitiga ini adalah 1,5 diamond dari pocket atas kanan. Itulah titik bidik kalian. Dalam menyusun tembakan bank shot, tujuan Anda adalah menentukan titik A yang jaraknya sejajar dengan titik C. Anda dapat menemukan titik tengah dengan menggunakan stick. Tempatkan tip Anda pada rel yang berlawanan dengan stick tepat di atas bagian tengah objek bol. Ketika jarak dari A ke B adalah setengah dari jarak C ke D dan stick tepat di atas pusat objek bol, Anda telah menemukan titik tengahnya. Tandai titik ini menggunakan chalk sebagai latihan. Ini adalah target Anda untuk objek bol. Metode ini akan berhasil jika Anda menggunakan tembakan medium dan tanpa tembakan angles. Jika Anda menerapkan angles dan atau menembak dengan keras, Anda perlu menyesuaikan bidikan Anda dengan tepat. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kecepatan mempengaruhi tembakan bank. Sudut pantulan objek bol sangat bergantung pada kecepatan pukulan. Ketika bank shot ditembak dengan keras, objek bol akan mengarah sebelum pocket. Pada kecepatan medium, bank shot akan memantul pada sudut yang sama dengan saat menyentuh rel. Dan tembakan lembut akan membuat objek bol keluar pada sudut yang sedikit melebar. Kemudian bagaimana tembakan angles mempengaruhi tembakan bank? Anda dapat mengubah sudut pantulan objek bol dengan melemparkannya menggunakan tembakan angles. Dengan kecepatan yang sama, inside angles mempertajam sudut, dan tembakan efek luar melebarkan sudut pantulan. Saya akan menunjukkan 4 tembakan tepi rel pendek yang sangat umum. Jika Anda dapat menguasai tembakan ini, artinya Anda telah mempersiapkan untuk sekitar 80% tembakan yang akan Anda hadapi pada saat pertandingan. Latih terus bank shot dasar ini, karena akan sangat membantu pada permainan Anda. Bank shot pada rel panjang atau tembakan yang melintasi panjang meja sedikit sulit karena jaraknya yang jauh. Namun demikian, Anda dapat belajar untuk membuat persentase yang cukup tinggi dari bidikan ini. Berikut tipsnya. Jangan menembak terlalu keras. Bidiklah dengan feeling terbaik Anda dan kemudian lakukan tembakan dengan tembakan yang alami. Berkonsentrasi hanya pada eksekusi. Kemudian tembak terus-menerus sampai tembakan ini menjadi tembakan yang otomatis. 3 fungsi tembakan outside angles atau efek luar. Sekedar mengingatkan, efek luar di sini artinya tembakan efek yang berlawanan dengan pocket masuk. Outside angles dapat meningkatkan tembakan kita dimulai dari posisi bermain dan memasukkan bola pada bank shot. Di sini saya akan menunjukkan jalur cue ball dengan follow saat cue ball keluar dari rel setelah mengenai bola. Terkadang Anda mungkin ingin cue ball mengikuti jalur ini, namun jika Anda membutuhkan posisi lebih jauh ke bawah meja, tembakan outside angles
akan melebarkan sudut pantul, mengirimkan cue ball di sepanjang jalur yang ditunjukkan. Bank shot silang adalah teknik tembakan bank shot favorit dari banyak pemain hebat. Bank shot silang tidak sulit, kita hanya membutuhkan potongan kecil di sebagian kanan tengah objek ball. Dengan tembakan outside English, Anda dapat membidik sekitar sedikit lebih tebal pada objek ball. Tembakan English akan melempar pukulan ke kiri, menyebabkan objek ball bergerak sepanjang garis dan menuju ke pocket. Dan pada tembakan bank shot ini, kita membutuhkan tembakan sedikit lebih tipis, yang membuat tembakan ini sulit diukur secara akurat. Sekali lagi, outside English dapat membuat bank shot atau cut shot lebih mudah. Kurangi jumlah potongan saat membidik. Sekarang, tambahkan outside English pada cue ball, kemudian tembak. 3 fungsi tembakan inside English atau efek dalam. Sekedar mengingatkan, efek dalam di sini artinya adalah tembakan efek yang searah dengan pocket masuk. Inside English jauh lebih jarang digunakan pada tembakan bank shot, tetapi ada kalanya hal itu berguna. Tembakan ini menunjukkan bank shot yang tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan inside English karena cue ball dan objek ball akan double kiss. Solusinya adalah dengan menembak bola lebih tipis dan menerapkan inside English secukupnya. Tembakan English akan menahan objek ball, menyebabkannya memantul pada sudut yang lebih tajam. Hal ini memungkinkan kita memasukkan bola yang tampak seperti bidikan yang tidak bisa dilakukan. Lakukan tembakan keras pada tembakan ini. Sekarang bagaimana Anda dapat menggunakan tembakan English untuk membuat bidikan yang tampaknya sulit? Dalam hal ini, objek ball terlalu dekat dengan pocket samping untuk dimasukkan ke dalam pocket ini. Namun, Anda dapat melakukan tembakan ini dengan menggunakan inside English dan menembak tipis untuk menghindari double kiss. Bola akan berbalik arah dari rel kedua dan membuat bola masuk ke pocket atas. Dan terakhir, bagaimana inside English dapat membantu dalam memperlambat putaran cue ball saat bergerak dari rel setelah menyentuh objek ball. Dengan menggunakan inside English, sekali lagi, Anda dapat secara efektif mempercantik permainan posisi Anda. Pada bank shot silang, cue ball akan lewat di depan objek ball sepersekian detik sebelum objek ball memantul dari bantalan dan melintasi meja ke dalam pocket yang ditentukan. Bank shot silang bisa menjadi senjata efektif ketika Anda berada dalam pilihan tembakan yang terbatas. Bagaimanapun, banyak pemain cenderung mengabaikan tembakan ini sebagai tembakan pemenang saat bola terakhir. Untuk melakukan bank shot silang, diperlukan pukulan yang tegas karena kita akan melakukan tembakan tipis pada objek ball. Kedua, rencanakan rute cue ball dengan hati-hati karena bola akan bergerak agak jauh setelah kontak. Ketiga, karena pendekatan sudut cue ball, objek ball akan dilempar sedikit ke depan sebelum menyentuh rel. Untuk mengatasi lemparan yang diinduksi kontak ini, tembak objek ball sedikit lebih tipis dari yang Anda kira, atau gunakan sedikit outside English. Terakhir, jika objek ball berada sangat dekat dengan rel dan cue ball sangat jauh dari bantalan, maka tidak sulit untuk double kiss pada tembakan ini. Tembaklah beberapa kemungkinan bank shot silang sehingga Anda dapat menemukan tembakan mana yang masuk atau tidak. Kadang-kadang Anda akan menemukan diri Anda di tempat yang sulit di mana salah satu bank shot multi-rail akan menyelamatkan permainan Anda. Latihlah sesekali dan simpan di memori Anda untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Namun, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu latihan untuk tembakan ini. Dan anehnya, tembakan 3 rel lebih mudah divisualisasikan dan dieksekusi daripada 2 rel. Karena itu, Anda harus menjadikannya sebagai prioritas pertama dalam bidikan ini. Juga kenali tembakan 2 rel. Suatu saat 4 dan 5 tembakan tepi rel mungkin berguna. Tetapi tidak cukup berguna untuk menghabiskan banyak waktu latihan pada tembakan ini. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.